Halo, selamat siang semua teman-teman. Baik teman-teman YouTube ataupun teman-teman di grup belajar bersama, teman-teman dari sebelah yang biasanya ketemu lagi sama saya. Ini tanggal 12 Juni menuju jam 1 siang ya. Maaf lama sekali saya tidak update, mungkin teman-teman juga nyariin. Saya selalu lihat banyak yang bolak-balik ke profil saya, tapi saya masih mikirkan apakah akan kembali update di sana atau tidak. Dan saat ini saya punya satu cara yang mungkin efisien untuk belajar bersama. Jadi mulai sekarang saya tidak akan melihatkan counting saya, tapi saya akan melihatkan outlook saya selanjutnya seperti apa. Oke, nanti saya review lagi mana yang lebih baik untuk di-share secara umum ya. Counting saya hanya akan saya share di channel catatan analisa bersama atau grup satu arah yang eksklusif, hanya ada 13 member di dalamnya. Saya tidak mau jualan. Niat saya hanya belajar dan fokus gitu ya. Buat teman-teman belajar bersama, ya mungkin agak cepat terbantu, dan beberapa orang yang saya lihat aktif pun juga saya terus perhatikan kok tiap hari ke hari, walaupun saya jadi silent rider kadang-kadang karena saya harus mengcounting time frame kecil sampai besar ya, buat teman-teman catatan analisa bersama. Oke, buat yang belum subscribe dulu, karena ini adalah catatan analisa BTC saya setiap harinya. Saya sangat bisa salah, not financial advice, tetap Dior. Jadi please, ini hanya untuk belajar bersama dan opini saya pribadi, seorang newbie yang mau share sama teman-teman sebagai diary saya juga, buat evaluasi diri saya juga. Oke, kita langsung mulai aja karena ini akan cukup panjang. Mudah-mudahan teman-teman bisa sabar nontonnya. Well, saya mulai dari time frame daily ya, dimana menurut saya gampangnya gini lah teman-teman. Ada kenaikan, ada penurunan. Ada kenaikan, ada penurunan. Sekarang ada kenaikan, lalu apa nextnya gitu ya. Ini satu kode aja. Oke, kalau kita lihat dari daily, kita sudah melihat ini saya tandakan sebagai resisten atau ATH baru ya. Apakah kita mampu break ATH-nya? Nah, nanti dulu ya teman-teman ya. Price actionnya secara daily sudah ada doji, lalu ditutup lagi dengan body, dan saat ini turun. Logik sederhana saja, maka harga akan turun gitu ya. Lalu pertama, tapi apakah langsung turun atau naik, itu dulu nanti kita bedah ke bawahnya ya. Terus kedua, kalau kita melihat ini adalah trendline yang sudah di adjusting oleh saya copy, saya pindahin ke tengah. Saya biasanya melakukan ini, teman-teman terserah melakukan atau tidak. Saya copy lagi, saya pindahin ke atas, maka ini adalah channeling. Oke, teman-teman, saya punya median, saya punya channel bawah, saya punya channel atas. Biasanya saya juga melakukan layering dari trendline. Oke, ini adalah layering trendline saya, rubah saja ke line biar gampang. Oke, sip. Lalu dapatlah harga segini. Ini adalah support dinamis trendline. Oke, ini adalah support atau resist become support secara dinamis juga tapi horizontal. Teman-teman belajar bersama tentu sudah tahu saya memakai support apa aja ya, dinamis, harmonik. Well, kita langsung masuk ke time frame 4 jam. Oke, ternyata 4 jam belum saya rapiin. Saya rapiin dulu ya. Well, kita langsung masuk aja ke time frame 4 jam. Dimana kalau kita lihat saat ini titik merah adalah opening daily ya, teman-teman ya. Saya pribadi gini. Saya teman-teman di grup belajar bersama Kak Miftah, Kak Kai mungkin bertanya ya. Apakah saya masih berkelut dengan gini? Pertama, apakah saya masih berkelut dengan support-support dan resisten ini? Saya sudah tidak berkelut. Ini sudah clear menjadi turun correction, turun complicated correction atau double tree, triple tree, strike flush, ending of correction atau penurunan. Saya tidak lagi mencari sana. Jadi kalau di zooming saya fokus ke sini, teman-teman. Nah, saat ini saya lagi fokus ke sini. Oke, pertama fokusnya adalah bagaimana kenaikan dan penurunannya. Naik, turun, naik, flat, naik. Apakah ini turun? Naik? Nah, apakah seperti itu? Atau kalau dibalik lagi, sesimpel naik, turun, apakah naik ataukah turun? Itu ya, teman-teman ya. Pertama itu dulu, lalu saya melihat seperti ini. Ada kemungkinan yang mana ini correctionnya. Jadi teman-teman kan sudah tahu ya, ada motif,
kenaikan. Ini saya brushnya saya ini kan dulu. Naik, correction. Naik, correction. Nah, di mana correction ini selesai? Nah, sebentar, cukup tarik aja. Fibonacci saya tarik 0506-nya. Saya menentukan pertama targetnya ada di sini ya, teman-teman. Nah, ini ada 0506, saya nyalakan juga 03, 02. Oke, saya nyalakan juga ini. Well, sejauh itu, lalu di sini dari kenaikan ke atas saya juga turunin lagi. Sekali lagi teman-teman, tidak perlu diperdebatkan, silakan memberikan saya saran dan kritik, tapi saya melakukan ya seperti ini yang biasa saya lakukan ya, teman-teman ya. Saya mau melihat jika gitu ya, jika nanti harga tertahan di area ini, saat ini kita belum lihat ya ada rejeksi, ada kemungkinan 2 jam lagi close akan seperti apa, atau kita masuk 1 jam ya, 1 jam deh, 1 jam. Oke, kita baru melihat harga tertahan tapi belum ada candle bullishnya, candle reboundnya belum terlihat gitu ya. Apakah memang harga tertahan di sini dan kita mulai melihat, atau hanya tertahan sementara dan harga terus jatuh? Nah, jika harga kembali naik setelah ada konfirmasi candle ya teman-teman, minimal di 1 jam lah, nanti kita lihat, sabar aja dulu, maka saya memperhatikan apakah harga akan naik seperti ini, naik, turun, naik, tak sampai sini, satu kemungkinan. Oke, atau juga entah bagaimana naik turunnya, naik, apakah turun, naik, apakah hanya sampai sini gitu ya teman-teman, atau terakhir adalah dia naik dengan impuls, dengan motif gitu ya. Nah, jadi itu dulu yang saya perhatikan saat ini. Dari mana? Waduh, ini counting ada lagi. Saya hapus dulu ya teman-teman. Nah, saat ini fokus saya begitu ya teman-teman. Level invalidationnya di mana ya? Katakanlah di sini dulu aja ya. Buat teman-teman yang mungkin baru lihat video ini, ya ikuti dulu aja. Nantinya mungkin mulai mengerti lah. Oke, jadi sekali lagi fokus saya adalah melihat pertama, apakah area ini kita akan melihat sebuah penahanan. Lalu kedua, saya mau melihat apakah nantinya ada kenaikan dengan 3 gerakan. Oke, warna hijau, atau ada sebuah rejeksi lagi di sini nantinya. Nah, ini warna merah. Gitu ya teman-teman ya. Atau skenario berikutnya, setelah, tentunya sekali lagi saya ingatkan, setelah ada konfirmasi rebound ya, setelah ada konfirmasi rebound. Atau kedua, saya mau lihat lagi kalau dia mau break level ini, dia harus impulsif nih teman-teman. Nah, impulsif itu seperti apa, motif seperti apa? Nah, gerakan-gerakan semacam ini. Oke. Gerakan-gerakan semacam ini, itu motif ya. Gerakan-gerakan semacam ini kalau tuh motif diturun, motif. Gerakan semacam ini kalau turun, ini motif. Gitu ya teman-teman. Itu yang saya bilang impulsif di dalam motif, bukan impulsif di dalam koreksi gitu ya teman-teman. Clue berikutnya adalah yang saya sedang lihat dari area ini itu sama dengan seperti area ini teman-teman. Kalau teman-teman mengerti ya, mudah-mudahan perhatikanlah, perbandingkanlah dengan area-area ini. Oke, dengan area ini ya. Itu saat ini kalau teman-teman bertanya apa yang lagi saya pikirkan, apa yang sedang saya share dengan teman-teman di catatan analisa BTC, saya tetap melakukan share tiap harinya, tapi lebih detail di sana. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng di sana ya teman-teman. Gitu aja dulu biar nggak terlalu panjang. Silakan komen menurut teman-teman kalau saya share-nya semacam ini aja gimana, apakah masih cukup membantu atau
memang lebih enak seperti di platform sebelah sebelumnya ya. Saya lagi pikirin biar intinya gini teman-teman, biar psikologi saya tidak terganggu, biar saya juga tetap bisa jalani balancing fokus antara kerjaan di real life saya, kerjaan di hobi ini saya, dan juga teman-teman di catatan analisa BTC. Silakan komen ya teman-teman, menurut teman-teman enaknya gimana, nanti saya evaluasi lagi lah. Pokoknya hari ini saya coba kembali update sharing saya melalui video untuk belajar bersama sama teman-teman. Gitu aja dulu pesan saya, sekali lagi tetap jaga psikologisnya, jangan overtrade, belajar dulu. Saya cukup melihat perbincangan teman-teman ya mengenai future atau spot. Kuncinya gini teman-teman, futures itu sebenarnya bisa sangat terkalkulasi. Spot memang enak karena teman-teman megang barangnya, lalu kalau turun ya nggak deg-degan gitu ya, nggak stressful. Tapi futures itu susah sekali mengontrol psikologisnya teman-teman. Pertama, saya pribadi, teman-teman di catatan analisa BTC tahu, saya pribadi dalam setiap gerakan akan punya banyak outlook. Nah, dari gerakan demi gerakan nanti akan makin mengkonfirmasi, tadinya ada 3 outlook makin tereliminasi mungkin menjadi 2, menjadi 1, chance yang lebih besarnya. Dan cara-cara kita, contohnya gini, cara-cara kita entry-nya gimana ya, saya tidak pakai stop loss itu dulu teman-teman. Kenapa? Karena saya tahu outlook itu, market itu judgement paling adil gitu, hakim paling adilnya itu market. Mau ada 1000 outlook dengan cara apapun, supply demand apa, smart money concept apapun itu, atau saya memakai Elliott wave teori ya teman-teman tahu ya, tetap aja kalau market bilang enggak, mau ada head and shoulder, mau ada double bottom, kalau tahu-tahu dia mau naik bukan mau reversal, ya tetap akan begitu gitu. Jadi stop loss yang sangat membantu. Contoh seperti saat ini, misalkan saya maunya dia long, ya tentu saya harus menentukan nih stop loss ada di mana. Nah, kalau ternyata dia tidak naik, dia turun lagi, ya sudah, saya berhenti. Jangan dihajar lagi, kalkulasi lagi, hitung lagi, lihat lagi structure codingnya dan semuanya. Akan selalu ada clue, atau saya bilangnya akan selalu ada sidik jari yang market tinggalkan sebagai apa ya, sebagai panduan untuk kita sebagai retail gitu ya. Kita hanya bisa mengikuti, kita hanya bisa bereaksi terhadap market. Oke, gitu aja dulu. Silakan komen yang belum subscribe. Kasih kritik dan saran saya sangat terbuka. Silakan ya, enaknya kayak gimana. See ya guys, sampai ketemu lagi.